Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara satu udara sedulur sadayana, salam rahayu. Sahabat Mistikis Santang, pada kesempatan ini Mistikis Santang ingin berbagi pandangan tentang era Pajajaran baru. Apa itu era Pajajaran baru? Mengutip daripada isi Ugah Wangsit Siliwangi, wasiat pesan ketika Pajajaran menghilang. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya, Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusurinya. Banyak yang berusaha menelusurinya tapi tidak memiliki dasar. Kata kuncinya, kita harus menelusuri dari dasarnya. Dasarnya berdiri kerajaan Pajajaran, kesatuan dari kerajaan Galuh dan Sunda. Nama Galuh artinya galih, inti pada daging, tertuju kepada hati. Sedangkan Sunda artinya suci, bersih, bersinar, tertuju kepada nurani. Adanya Pajajaran ketika kita memiliki pemimpin yang hatinya bersih, ikhlas, hati nurani yang jernih. Kemudian apa itu makna Pajajaran? Pajajaran maknanya berdiri sejajar dengan rakyatnya. Apa itu sejajar? Berdekatan, saling mengenal, tidak saling bertabrakan, tidak saling bersinggung, saling mengenal, saling mencintai. Itu namanya sejajar. Karena pemimpin itu adalah cermin bagi rakyatnya. Begitu juga dalam kaidah Islam, keadaan kalian rakyat sebagaimana keadaan pemimpin kalian. Jadi indikator kita berada di era Pajajaran yang baru ketika kita memiliki pemimpin yang hatinya bersih, ikhlas, mampu berdiri sejajar dengan rakyatnya. Itu yang dinamakan Ratu Adil. Galuh Ratu Sunda. Galuh hati, Ratu pemimpin, Sunda bersih. Hati pemimpin yang bersih, yang ikhlas itu adalah Ratu Adil. Yang mana pada hakikatnya Ratu Adil itu hati nurani kita. Pemimpin yang memiliki hati nurani diberikan gelar ratu, walaupun seorang laki-laki, karena nurani itu daya keibuan. Seperti halnya kita dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, seorang laki-laki. Ketika ia memimpin ikhlas dengan hati nuraninya, maka beliau bisa digelari Ratu Adil. Begitu juga Pak Prabowo, presiden kita, ketika dia mampu memimpin dengan hati nuraninya, dengan keikhlasan pengabdiannya karena Allah, bisa dikategorikan sebagai Ratu Adil, walaupun pemimpin presiden kita laki-laki. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena ini kajian mistik agar bisa diterima dengan akal rasional kita. Dibutuhkan kecerdasan spiritual. Mudah-mudahan bisa dipahami konten mistik ini. Kisantang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.